Balik maneh ketemu karo Mas Bray. Di balik tembok beton yang menjulang tinggi tersembunyi dunia yang anti hukum pemerintah. Sebuah kota yang bernama Bertembok Kuolon. Tempat ini bukan sekedar sarang kriminal saja, tapi juga tempat tinggal bagi orang-orang yang sudah tak punya pilihan hidup lagi. Seorang pemuda melarikan diri dari kejaran gangster dan tak sengaja masuk ke wilayah bertembok. Disinilah pemuda itu mendapatkan keadilan dan juga persaudaraan yang sangat kuat. Akankah pemuda ini bisa mempertahankan wilayah bertembok dari serangan para gangster-gangster luar yang ingin menguasainya? Wes ora usah kakean cangkem, langsung wae neng cerit. Kisah berlatar di Hong Kong pada tahun 1980 di sebuah klub malam San Francisco. Sedang ada party besar-besaran dari geng triad yang dipimpin oleh bos besar. Tak lama kemudian acara inti pun dimulai. Bos besar selalu mengadakan pertarungan bebas untuk bahan taruhan kepada pengunjung klub yang ada di sana. Terlihat dua petarung saling menghajar tanpa ampun saat jagoan dari bos besar mulai kalah dengan pemuda asing ini. Bos besar mulai kebingungan dan menanyakan ke ajudannya yang bernama Bos Raja. Ternyata pemuda itu adalah pendatang baru yang diselundupkan ke Hong Kong. Pemuda ini bernama Chan Luk Kun. Setelah pertarungan selesai dan mau ambil bayarannya ke bos besar mengajaknya untuk bergabung dengan geng Triad. Tapi dengan tegas, Luke menolak karena dia sama sekali tak tertarik dengan geng Triad. Ternyata Luke sengaja bertarung untuk mencari uang agar bisa membeli identitas. Berharap dia bisa hidup aman di Hong Kong tanpa dikejar-kejar pihak berwajib karena dia pengungsi ilegal. Terlihat bos besar tidak memberikan hadiahnya ke Luke, menjanjikan akan membuatkan Luke identitas Hong Kong dan akan memberinya 2 minggu lagi. Singkat cerita, setelah identitas jadi, anggota Triad menemui Luke dan mengantarkan ke bos besar untuk mengambilnya. Di markas terlihat banyak karyawan-karyawan yang sedang mempersiapkan narkoba untuk diperjualbelikan. Ternyata bos besar hanya menipu Luke. Mereka hanya membuatkan Luke identitas palsu yang dicetak sendiri dan menggunakan tulisan tangan saja. Luke yang merasa tertipu, ia meminta uangnya dikembalikan saja. Lalu mereka mengusir Luke agar segera pergi dari tempat ini. Kemudian Luke langsung berlari dan mengambil satu kantong uang dan segera kabur dari tempat itu. Bos besar yang tahu Luke membawa barangnya, ia perintahkan Triad untuk segera mendapatkan Luke kembali. Terjadilah kejar-kejaran di pelabuhan itu hingga sampai ke tengah kota dan akhirnya Luke berhasil masuk ke sebuah bus kota. Saat Luke merasa aman dari kejaran Triad, ujuk-ujuk Luke masih berhasil lolos dari Triad hingga akhirnya dia memasuki kota bertembok yang di luar sudah ada beberapa penjaganya. Terlihat anggota Triad juga tak berani memasuki wilayah tersebut karena itu bukan wilayah kekuasaannya, melainkan wilayahnya Sislon. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang bernama Shin, yaitu ajudannya Sislon, datang memerintahkan anggota untuk mengawasinya, sedangkan ia akan mengejar orang yang berlari di bangunan itu dengan motor KLX-nya. Di dalam tempat itu ternyata banyak warga sipil di sana, ada yang berdagang, ada yang ngelas, dan juga banyak aktivitas warga di sana. Setelah merasa aman, Luke sempatkan untuk mengecek isi dalam tas yang dibawanya. Ternyata di dalam tas itu bukanlah uang, melainkan narkoba dalam bentuk kemasan yang sudah siap edar.
Kemudian Luke mendatangi beberapa orang yang ada di sana sedang asik bermain kartu. Luke langsung menawarkan barang itu ke mereka. Setelah tahu kalau itu narkoboy, mereka pun langsung marah ke Luke karena Luke sudah berusaha jualan di wilayah ini. Tak ada pilihan lain, Luke harus bertarung dengan geng itu. Saat Luke berusaha kabur dari mereka, tiba-tiba Shin datang dengan motor trailnya dan segera menyerang Luke karena dia sudah membuat keributan di wilayahnya. 咁即係搞事咯。Entah apa latar belakang Luke ini, yang jelas ilmu bela dirinya bisa mengimbangi para gangster yang ada. Hingga akhirnya Luke berhasil masuk ke sebuah tempat pangkas rambut dan menyandra tukang cukur itu. Tapi ternyata Luke salah sandra karena dia adalah Sislon, yaitu penguasa di kota bertembok ini. Terlihat tulang rusuk Luke sampai patah tak berdaya lagi, tapi Sislon masih membiarkan Luke untuk pergi karena ia menganggap kalau dia belum tahu aturan saja. Saat Luke berusaha pergi, ada petugas yang sedang operasi pengungsi di wilayah itu. Luke segera pergi dan sampai melewati atap-atap rumahnya warga. Ketika Luke sembunyi, tiba-tiba pria bertopeng mengatakan ke Luke untuk turun 2 lantai, tempat yang ada balkonnya merah, karena Sislon akan membantunya. 龍捲風會幫你啦。 Disinilah Luke menceritakan semuanya ke Sislon, kalau dia adalah pengungsi dan sudah tertipu oleh bos besar dan juga geng Triad. Luke juga mengatakan kalau dirinya sudah tak punya keluarga lagi. Sislon perintahkan Shin untuk mengantarkan Luke ke AV agar lukanya bisa segera diobati. 帶佢睇死仔。 Sedangkan Sislon langsung menemui bos besar dan menyelesaikan masalahnya Luke. Ia perintahkan bos besar untuk mencari lawan yang seimbang dan berhenti mengejar Luke. Di sisi lain, kini AV sedang mengobati luka dan juga mengembalikan tulang Luke yang leset karena mendapatkan terapi dari Sislon. Kemudian Shin mengatakan ke Luke kalau bosnya sudah membereskan urusan Luke dengan bos besar. Dan sekarang Luke harus tanda tangan karena dia punya hutang uang ke Sislon yang sudah membantunya. 喺度求其畫隻龜啊！要還㗎。 Sejak saat itulah Luke bertahan hidup di kota tembok dan bekerja seperti warga lainnya, mulai membantu mengasinkan daging babi, kedelai, kacang, tahu, dan makanan yang lainnya. Saat malam hari ia hanya bisa tidur di balkon karena tidak mempunyai tempat istirahat di kota tembok. Tiba-tiba ia bermimpi saat perjalanan menuju ke Hong Kong di tengah lautan luas dan ombak yang besar. Pagi harinya dengan giat Luke melakukan pekerjaannya seperti biasanya dan sempat menanyakan ke AV tentang apa pekerjaan Sislon. 龍哥，咩都理下啦，城寨咩都關你事。 Hingga akhirnya hubungan mereka semakin dekat, sampai-sampai Sislon mentraktir Luke untuk makan nasi babi terkenal yang ada di kota tembok ini. Terlihat Luke lahap banget memakan daging babi. Luke juga cerita kalau ia kerja keras mencari uang untuk membeli identitas di Hong Kong. Sislon sempat menyuruh Luke untuk mencari tempat lain sebelum ia tertangkap. Tapi ia tidak mau dan ia juga yakin kalau Sislon tak mungkin menipunya. 亂拍我隔離。 Karena Sislon kasihan melihat Luke tiap malam tidur di teras, ia memberikan Luke tempat tidur di loteng. Dan Shin langsung menyiapkan tempat itu, juga memberi pakaian ke Luke. Keesokan harinya, di area lain, Luke bertemu dengan bocil yang sedang menunggu ibunya bekerja melayani bot tuna. Terlihat pria itu melakukan kekerasan ke ibu bocil. Salah satu wanita di sana mengingatkan untuk tidak melukai wajahnya. 打還打啦，唔好打塊面
啊，揾食㗎。 Tak lama kemudian setelah Luke pergi ke arah lain, ia melihat bocil itu lagi berdiri diam dan melihat ke arah atas. Ternyata ibunya sudah babak belur karena ulah si laki-laki hidung belang tadi. Sislon dan yang lain menyaksikan kejadian itu di saat Luke sedang berusaha menurunkan mayatnya dan membantunya. Melihat kebaikan Luke, Sislon mengucapkan terima kasih kepadanya. 陳樂君，唔該。 Karena Luke merasa kasihan dan tak tega melihat kesedihan bocil itu yang kehilangan ibunya, Luke segera pergi ke toko dan membeli permen warna-warni. Ternyata permen itu bukanlah dikasih ke bocil itu, melainkan digunakan untuk kacamata untuk menutupi wajahnya. Karena Luke akan mencari pria yang sudah membunuh wanita itu. Ternyata bukan cuma Luke yang memburu pria itu, tapi ada beberapa orang bertopeng yang juga mencarinya. 3 di antaranya adalah Shin, Ave, dan juga setengah penduduk tembok, yaitu Master ke-12. Dan karena kejadian itu, hubungan mereka sekarang semakin dekat. Keesokan harinya di televisi beredar berita tentang Inggris yang sudah merencanakan mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok. Karena ternyata kota tembok adalah tanah yang tak bertuan. Banyak isu juga kalau kota tembok akan segera dibongkar pemerintah. Meski semua sudah tahu kalau akan menimbulkan terlalu banyak masalah seperti hukum dan juga kompensasi. Kemudian seperti biasa, tiap bulan Sislon selalu datang ke rumah Master Chow untuk memberikan uang sewa kota tembok bulanan. Lalu Chow berterima kasih ke Sislon karena selama ini sudah banyak membantunya, termasuk membunuh Jim yang sudah menghabisi anaknya Master Chow. Tapi Chow akan terus balas dendam dan mencari keberadaan anak haramnya Jim. Chow yakin dia akan bisa segera menemukannya. 你已經幫咗我好多，幫我對諗住阿占，我一定要佢個仔填命。 Sementara itu, karena Luke yang sudah merasa nyaman dan suka dengan orang-orang yang ada di sini, Luke langsung menemui Sislon dan mengatakan kalau dirinya akan tetap tinggal di sini. Karena Luke sendiri selama ini juga sudah ditinggal ibunya mati dan juga tak mempunyai rumah. Kemudian Sislon menawarkan ke Luke untuk menjadi tukang cukur di sini saja, dan ia akan segera mengajari Luke untuk mencukur dengan benar. Entah mengapa tiba-tiba Sislon ingat dan terbayang-bayang lagi saat mencukur Jim saat itu. Sejak itulah Sislon tahu kalau ternyata Luke ini adalah anaknya Jim. Singkat cerita, saat pertemuan makan malam bersama Master Chow dan juga Bos Harimau, Sislon melihat wajah Luke dan teringat lagi saat pertarungannya masa lalu dengan Jim. Jim mengatakan kalau dirinya yang kalah dan mati, Sislon harus menyelamatkan anak dan juga istrinya. Setelah pertempuran itu, Sislon memberikan uang ke wanita untuk membawa anak yang masih bayi itu pergi jauh dari wilayah Hong Kong. 如果我死咗，保我老婆同個仔走。就算會送你嚟香港，都保有人接應你嘅。 Dalam pertemuan dengan Master Chow dan Bos Harimau, Sislon masih melindungi Luke darinya. Karena ia tahu kalau Master Chow bertahun-tahun mencari anaknya Jim dan akan balas dendam. Setelah pertemuan selesai, dalam kondisi mabuk parah, Master 12 mengantarkan Bos Harimau ke dalam mobil. Bos Harimau perintahkan 12 agar menghubungi semua orang untuk segera mencari anaknya Jim. Ia adalah orang ilegal yang berada di Hong Kong saat ini dan bernama Chan Luk Kun.
Mendengar itu, 12 langsung memberitahu Shin kalau Luke ternyata anaknya Jim, seorang yang dicari Master Chow selama ini. 偷渡嚟噶，叫陳樂君。12條友仔咁大噶，話樂君係阿尖嘅仔。 Tak lama kemudian, Shin langsung bangunin Luke yang masih tertidur dengan pulas. Ia menyuruh supaya Luke segera pergi dari tempat ini sebelum Master Chow dan bos harimau mencarinya. Di sisi lain, sambil menonton perlombaan balap kuda, bos besar bertemu dengan salah satu orang dari pemerintahan. Ia meminta tolong ke bos besar agar bos besar bisa membantu dalam pembongkaran kota tembok nantinya. Awalnya bos besar tak mau membantunya, tapi karena kompensasi yang akan diberikan lumayan besar, akhirnya ia pun setuju. 打散梗係少啦，成個城寨加埋億聲噶喎。 Dan karena kota tembok salah satu tuan tanahnya adalah Master Chow, ia dan ajudannya langsung menemui Chow untuk bernegosiasi. Terlihat Chow sendiri gak mungkin melakukan itu karena saat ini kota tembok yang mengurus semuanya adalah Sislon. Dan juga Chow sendiri sudah menganggap Sislon sebagai saudara sumpahnya. Sedangkan bos besar sendiri tahu kalau Chow sedang mencari Chan Luk Kun. Mereka langsung memberitahu kalau ia sekarang berada di kota tembok bersama Sislon dan Sislon sengaja melindunginya. Chow pun marah besar karena selama ini sudah terlalu percaya padanya. 你明知城寨係龍捲風太，佢係我兄弟。捲風啊，仲大搖大擺攬住佢喺城寨添啊！ Sementara itu, Luke kini masih belum paham dengan apa yang dimaksud kawan-kawannya itu. Luke langsung menanyakan ke Sislon kenapa dirinya telah diusir dari tempat ini. Walaupun Sislon sudah mengakui ke Luke kalau dirinya yang sudah membunuh ayahnya, Luke tak mempedulikan dengan apa yang terjadi di masa lalunya karena Luke tidak tahu sama sekali dan Luke akan tetap tinggal di sini. Tak lama dari itu, tiba-tiba Master Chow dan anak buahnya datang. Bos harimau langsung kerahkan anak buahnya untuk segera menangkap Luke. Bos harimau dan lainnya habis bersih dibantai Luke satu persatu. Tanpa pikir panjang, Master Chow pun turun tangan dan memberi pukulan mautnya ke Luke. Pertarungan sangat sengit hingga pada akhirnya Luke berhasil mengalahkan Master Chow walaupun sempat tertusuk saat ia melindungi Sislon dan Sislon memperingatkan ke Chow untuk pikir-pikir lagi dan melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Walaupun Sislon sudah memperingatkan, Master Chow tetap saja tak terima dan akan tetap berusaha membunuh Luke. Ia langsung mendatangi markas bos besar dan minta bantuannya untuk membunuh Luke. Kalau berhasil, Chow akan memberikan apapun maunya bos besar. 只要你幫我殺咗陳良君，你要咩我都俾。成交。 Di sisi lain, kini Ave sedang mengobati lukanya Luke. Shin mengatakan ke Sislon kalau Master Chow pasti tidak akan menyerah begitu saja. Oleh sebab itu, mereka semua berencana untuk memindahkan Luke. Saat dapat kabar kalau bos besar memasuki kota tembok dan mencari Luke, kini Master 12 tidak bisa tinggal diam. Karena ia sendiri ingat dulunya saat pernah diselamatkan oleh Sislon. 12 tahu kalau Sislon juga akan melindungi Luke seperti dulu ia melindunginya. Boleh nggak boleh, 12 izin ke bosnya untuk kembali ke kota tembok dan melindungi Luke.
Sedangkan bos raja kini sudah memasuki kota tembok dan bertingkah seenak udelnya ke warga-warga di sana. Tahu kalau bos besar sedang menunggu di barbershop, Sislon dan Shin langsung menemuinya. Terjadi negosiasi antara bos besar dan Sislon. Bos besar mengatakan kalau Sislon mau menyerahkan Luke, maka ia dan gengnya akan pergi dari tempat ini. 如果你肯交陳樂軍出嚟，我會諗下俾個門口位你。 Di sisi lain, Ave terus berusaha memindahkan Luke dari tempat itu. Sayangnya ia kepergok sama gengnya bos besar dan pertarungan tak bisa dihindari. Sedangkan Sislon sendiri kini juga memulai duelnya dengan bos besar. Saat itu Shin juga langsung membantu Ave untuk menyelamatkan Luke, tapi sayangnya bos raja datang dan langsung memberi pukulan bajanya sampai Shin harus kehilangan 3 jarinya. Saat Shin dan Ave kewalahan melawan bos raja, Master 12 datang dan langsung membantunya. Sedangkan pertempuran antara bos besar dan Sislon juga masih berlanjut di dalam sebuah ruko. Sislon yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa melihat anak buahnya dihajar habis-habisan sama bos raja. Hingga akhirnya Sislon berhasil mengurung dirinya bersama bos raja dan juga bos besar. Hingga akhirnya Sislon mengorbankan dirinya supaya Shin dan teman-temannya bisa menyelamatkan Luke. Hingga pada akhirnya Ave, Shin, dan 12 berhasil mendorong Luke sampai ke jalan raya. Terlihat Luke segera diselamatkan warga, sedangkan mereka akan menghadapi gengnya bos besar. Keesokan harinya, Master Chow datang ke kota tembok dan langsung disambut bos raja dan juga bos besar. Mereka mulai saat ini akan menguasai kota tembok. Ternyata bos besar sudah berhasil memaksa 3 tuan tanah di kota tembok ini. Dan sekarang mereka tinggal memaksa Master Chow untuk menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah. Karena Chow yang masih bersikukuh tak mau menjualnya, ujuk-ujuk mereka berhasil mengurung Master Chow sampai Chow mau menjual tanahnya. Dan bos besar akan segera menguasai kota tembok. Nantinya mereka akan menjualnya dengan harga yang lebih besar kepada pihak pemerintah. Saat bos raja dan kawan-kawan membersihkan dan merebut toko-toko yang ada, salah satu dari mereka mengompori bos raja untuk mengambil alih semuanya dari bos besar. Karena saat ini bos besar sendiri juga sudah sakit-sakitan. Di sisi lain, saat bos besar mau bubuk dan istirahat, ujuk-ujuk Tiga bulan kemudian, bos raja sudah menguasai kota tembok dan sebagian dibuat sebagai tempat karaoke dan juga tempat peredaran narkoba. Di sisi lain, ternyata Luke masih selamat dan sekarang berada di kantor polisi. Saat diinterogasi petugas, Luke mengatakan kalau dirinya sebenarnya lahir di Hong Kong. Petugas pun langsung mengeceknya dan petugas berhasil menemukan surat-surat kelahirannya. Hingga pada akhirnya Luke dibuatkan kartu identitas penduduk asli Hong Kong. Kemudian Luke segera menemui bos harimau dan menanyakan keberadaan Master 12, Ave, dan juga Shin. Awalnya harimau mengatakan kalau mereka sudah mati gara-gara Luke, tapi Luke masih yakin kalau teman-temannya itu masih hidup. Luke mengatakan ke harimau kalau dirinya pengen mati di Hong Kong dan akan membalaskan kematian Sislon dan menyelamatkan kota bertembok. Hingga akhirnya harimau memberitahu keberadaan mereka bertiga. Luke segera menyusul Ave, Shin, dan juga 12 di rumah apungnya yang sederhana itu. Terlihat kehidupan mereka sekarang jauh berbeda dari dulunya. Luke menyempatkan bermalam bersama mereka, tapi saat pagi harinya tiba-tiba Luke sudah tidak ada. Ternyata Luke diam-diam kini sudah berhasil menyusup ke kota tembok, dan hari itu bersamaan juga ada perayaan dan pesta yang dipimpin oleh bos raja.
Saat sore menjelang malam, Luke bertemu dengan bocil itu. Luke suruh bocil itu kasih tahu ke semua orang untuk segera pulang dan jangan keluar malam. Tak lama kemudian setelah semua warga pulang, Luke melakukan aksinya seorang diri. Saat bos raja akan melakukan pertunjukan bersama anak itu, ujuk-ujuk 翻屋企，今晚唔會出。阿君叫我哋翻屋企，今晚唔好出嚟。 Luke berhasil membersihkan benteng pertama dan saatnya Luke akan membabat bos raja dengan ganconya. Tapi sayang pasukan bersenjata datang dan menyerang Luke. Dan yang paling mengejutkan, tiba-tiba Shin, Avi dan juga Master 12 datang dan segera membantu Luke. Pertempuran brutal terjadi, perebutan kota tembok antara Luke, kawan-kawan dan juga Triad sialan ini. Mati-matian mereka harus menghadapi geng-geng itu dan juga bos raja yang mempunyai kekuatan roh dan juga tubuhnya yang tahan bacok. Setelah mereka berempat berhasil menghabisi geng Triad, saatnya mereka harus bergabung untuk melawan bos raja yang mempunyai kekuatan super ini. Hingga pada akhirnya Luke berhasil menemukan titik lemahnya, yaitu membiarkan bos raja menelan senjatanya sendiri. Mereka berusaha sekuat tenaga agar bos raja tidak mengeluarkan senjata itu. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan bos raja, dan untuk mengakhiri semuanya, Luke memberikan senjatanya ke Shin supaya Shin bisa membalaskan dendamnya atas kematian Sislon. Setelah semuanya selesai, mereka segera menyelamatkan Master Chow dari kurungan bos besar. Akhirnya mereka berempat berhasil mengembalikan lagi kota tembok seperti dulu lagi. Dan akhirnya filmnya rampung. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita dan pembawaan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk terus mendukung channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk mengulas tentang film-film yang lebih seru lagi. Menurutku, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Luke ini bukanlah pahlawan, ia hanya seorang pemuda yang tersesat di dunia yang penuh dengan kriminal. Tapi dengan pendiriannya, dirinya tetap memilih menjadi orang baik. Walaupun ia berada di kota di mana hukum sudah tidak peduli lagi, dia tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Yang pada intinya, jangan biarkan dunia merusak siapa dirimu. Kamu tetap bisa menjadi yang baik, bahkan saat semua orang memilih untuk menjadi monster. Matur suwun.